Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Dinas di Kalimantan Utara 37 tahun. Tentunya 37 tahun itu banyak kenangan-kenangan, baik yang susah, senang, sedih, mengharukan, atau yang mengkhawatirkan. Banyak. Nanti saya akan cerita satu-satu, ya, sedikit pengalaman yang bisa dijadikan pedoman atau bisa dijadikan introspeksi atau jadikan cermin bagi diri saya, keluarga saya, anak turun saya, anak cucu saya, atau bisa juga para pemirsa video saya, bisa ini dijadikan salah satu cermin. Jangan sampai mengalami, kalau yang jelek jangan sampai mengalami. Kalau yang bagus, yang menghasilkan, yang menguntungkan, silahkan dipakai. Saya ini kebetulan lagi di Jogja karena ada cucu saya di sini. Di Jawa itu ada 3. Kemudian anak saya yang nomor 6, nomor 7, anak saya banyak. Nomor 6, nomor 7 itu masih kuliah. Ini saya di Jogja, ini katanya namanya alun-alun kidul. Jadi saya di pinggir jalan ini. Alun-alun kidul. Orang nyebutnya Alkid. Kidul itu bahasa Indonesia itu selatan. Ya, itu bahasa Jawa kidul, ya kan. Nah, alun-alun selatan. Berarti ada alun-alun utara itu. Nanti kita jalan-jalan ke alun-alun utara. Ya, karena saya belum punya kamera yang bisa diajak jalan-jalan, ya terpaksa begini. Nanti ya berdoa aja semoga Allah memberi rezeki yang halal, yang berkah, yang barokah, dan nanti mau beli kamera yang bisa diajak jalan-jalan. Ini hanya pakai handphone ya. Handphonenya ya sederhana, yang penting bisa dipakai untuk video. Ini saya akan melanjutkan cerita saya. Yaitu pada saat cerita yang masalah kebakaran, ya kan. Kemarin cerita kebakaran di Pasar Beringin. Semua pasar kebakar, ada pedagang tuh, ada kios kira-kira 200 kios atau 300 kios itu. Kenapa kebakar? Karena pasarnya di atas laut, di atas air, terbuat dari kayu. Tiang-tiangnya kayu, lantainya kayu, jalanannya kayu, bangunannya kayu, kecuali atapnya pakai seng atau ada yang pakai terpal, ya kan. Terpal dikasih aspal itu, tapi kebanyakan seng. Itu terbakar, termasuk punya saya waktu itu ada kios 2. Ya, kios sembako dengan kios baju-baju terbakar. Itu yang di video saya, video nomor 21 itu cerita tentang kebakaran, susahnya, sedihnya. Kemudian yang video yang 22 itu bagaimana saya menanggulangi masalah kebakaran, ya, kesusahan soal kebakaran. Karena kebakaran kan habis semua, sampai utang-utang harus disaurin karena kebakar. Kemudian utang yang tidak masuk akal lah, tidak mungkin akan bisa selesai. Gaji saya waktu itu berapa ya, mungkin hanya 200 atau 300 ribu gajinya, tapi hutangnya sampai 40 juta, 80 juta. Kalau dipikir secara akal tuh tidak akan lunas. Tapi Allah maha bijaksana, Allah maha kaya, Allah maha tahu. Kalau orang Jawa bilang Allah tidak pernah sare, katanya Allah tidak pernah sare. Bahasa Jawanya Allah tidak pernah tidur, ya kan. Kalau kita beribadah minta siapapun, ya kan. Karena Allah maha rahman, maha rahim, ya kan. Baik orang itu menyembah kepada Allah, tidak menyembah, benci kepada Allah, tetap dikasih rezeki sama Allah, ya kan. Orang tidak percaya dengan Allah, dia percaya dengan Tuhan, tetap dikasih rezeki, ya kan. Ya, kebetulan saya Islam, ya saya berdoa kepada Allah. Kalau yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang doa kepada Tuhannya masing-masing. Tuhannya tidak sama, silakan, ya, sesuai dengan agamanya. Kalau mendapat
musibah seperti cerita saya video nomor 21 dan penanggulangannya caranya bagaimana video 22. Nah ini sekarang video selanjutnya ini mungkin video 24 karena 23 cerita yang lain saya. Ini video yang 24 setelah terjadi kebakaran, kemudian ditanggulangi caranya bagaimana, ya kan? Setelah gitu saya mengais-ngais puing-puing yang bukan mengais puing betulan, maksudnya mengais-ngais setelah kebakaran kan ada dulu saya bagikan penyalur tunggal di Pasar Beringin pada tahun 97, ya kan? Bagikan penyalur tunggal barang-barang di pasar itu, ya kan? Terus gimana? Ya tetap saya ceritakan pengalaman saya sebagai ilmu kehidupan. Saya ceritakan kepada ini, semoga anak turun saya, anak cucu saya nanti bisa. Karena pada saat kebakaran anak saya masih kecil, 3 masih kecil, yang 3 lagi belum lahir, ya kan? Anak angkat 1 waktu itu udah umur 3 tahun lebih, ya kan? Kira-kira umur 5 tahun. Kemudian anak kandung saya umurnya berarti berapa ya? 3 tahunan ya. Insya Allah 3 tahun. 97 atau 5 tahun. 5 tahun anak angkat saya berarti umur 7 tahun sudah sekolah SD. Kemudian anak kandung saya nomor 2 itu ya sudah sekolah juga. Dan berarti baru nomor 3 ada, tinggal 4 lagi belum lahir, ya kan? Jadi semoga dengan video ini anak saya nonton dan nanti dijadikan cermin, dijadikan pelajaran, dijadikan acuan pada saat memutuskan sesuatu. Ya semoga naudzubillah min dzalik jangan sampai mengalami kebakaran seperti saya, ya kan? Penonton juga, saya doakan juga penonton jangan sampai ada mengalami kebakaran seperti saya. Susah, ya kan? Kajian waktu itu sampai istri saya nangis. Ya saya cerita lanjut, ya kan? Kemarin sudah kebakaran, penanggulangannya sampai saya berdoa mencium lututnya Allah, tapi tidak kelihatan. Oh Allah ada lututnya, ya enggak, ya kan? Itu hanya diibaratkan saja. Kemudian setelah saya punya bisa, alhamdulillah Allah mengembalikan harta saya, bahkan dikasih lebih, ya, dikasih lebih, bisa tadinya tidak punya toko, sekarang bisa punya ruko waktu itu bisa sampai sekarang masih ada, lumayan ada toko lah, ada ruko di bawah untuk toko, di atas untuk jualan. Jadi kan pasti bertanya, penonton atau anak cucu saya tanya, kenapa dulu kan Simbah itu ya, Mbak Kakung itu kan barangnya dulu banyak, ada beras senilai 40 juta, terus baju-baju senilai 80 juta, terus kan katanya bagikan penyalur tunggal, terus semua di pasar semua dikasih, ada dikasih beras, ada yang senilai 1 juta, 2 juta, ada yang 1,5 juta, semua dibagi, baju juga, ternyata kebakar semua. Lah orang-orang ini kan pasti ada yang tanya, kenapa harus jual rumah? Kenapa tanah dijual? Ya ada tanah, ya tanah kosong, ya rumah tak jual semua untuk nutupin utang saya. Karena saya yang tanggung jawab kepada bos-bos itu yang punya beras, yang punya ini, saya yang bayari. Yang orang-orang yang ambil sama saya urusan nanti, urusannya dihitung-hitung nanti lah maksudnya. Jadi pas saya waktu itu selesai kebakaran kan semua diuruk itu, ditimbun, semua laut ditimbun, timbun pakai tanah padat ya, pakai alat berat masuk banyak, kemudian dibuat jalanan 5 meter semua biar ada orang aksesnya masuk banyak. Jadi kayak perkampungan sudah tidak kumuh lagi. Alhamdulillah bagus. Terus saya itu jalan-jalan ke dalam pasar, ya kan, ke tempat orang-orang yang dulu ngambil barang saya. Jadi ngambil barang tuh ya saya tidak nagih, kasihan sama-sama kebakar. Saya juga sedih seperti itu ya. Saya di dalam hati pengennya nagih. Wah dulu kamu utangmu gimana? Waktu kebakar istri saya sempat kalau pulang kan pasti satu tas itu isinya utang-utangnya orang, juga utang diri saya sendiri,
nota-nota kwitansi yang transaksi jual beli itu kan dibawa pulang satu tas. Jadi bukti itu tidak hilang, tidak terbakar. Nah, terus saya lewat kan banyak ya, mungkin ada beberapa itu yang beberapa toko yang saya taruh barang itu. Jadi saya lewat, nah, gimana kabarnya? Nah, kan? Ya saya tanya kabarnya, sehat, saya bilang begitu kan, tidak mungkin, kau dulu punya utang gitu ya, nanti marah orangnya kan. Jadi bagaimana kabarnya? Sekarang jualannya bagus. Ya. Terus kadang ada yang merasa juga, ya saya belum bisa bayar, gitu kan. Bayar utangnya kan kebakar, ya sama saya juga kebakar, saya bilang gitu kan. Ya udah ya, saya enggak ngomong lagi utang, enggak. Nanti kalau ada juga orang yang marah, oh datang mau nagih utang ya, loh saya cuma jalan-jalan, saya pengen lihat kan, bukan diberingin kan, pasar ini semua orang boleh lewat ya kan. Ada orang marah seperti itu, ya enggak apa-apa. Terus ada lagi yang ekstrim ya kan. Wah datang ini Pak Puji nih, mentang-mentang polisi datang pasti mau nagih nih ya kan. Kan harusnya otaknya mikir nih, saya kan kebakar, waduh, saya kan kebakar, kok mau nagih utang, sama-sama kebakar, ngomong begitu. Nah, saya juga kebakar dalam hati saya, semua kan kebakar. Aku belum ngomong apa-apa, dan memangnya saya datang ke sini lewat di depan kiosnya dia, tokonya dia, kok omongannya seperti itu, ya enggak apa-apa. Jadi orang tuh macam-macam, ya kan. Untung saya sudah biasa menghadapi orang yang macam-macam di kantor polisi, ya, orang yang datang kena rampok, kena tipu, kena curi, kena copet, ada orang kehilangan, udah biasa. Kadang datang itu, wah samanya sendiri ya, ada macam-macam. Tiap hari itu ada. Tiap kali piket saya itu selama 8 jam, jam 7 pagi, jam 8, jam 7 pagi, jam 3 sore, jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Itu selama 8 jam itu minimal 5 orang laporan, itu orang kehilangan, orang kecurian minimal, ya kan? Orang kelahi, orang ribut suami istri, orang ribut dengan anak, dengan saudara, itu minimal 5, kadang bisa lebih, ya kan? Dalam sekali piket itu, Jadi ya sudah menghadapi ini, ada orang marah, punya utang sama saya marah, sudah biasa, ya kan? Sudah biasa. Nah, enggak perlu ditanggapi yang begitu. Nanti jadi musuh, jadi kelahi, malah tujuan utama saya pengen uang kembali, enggak bisa. Ya jadi dengan jalan-jalan seperti itu, saya menjajaki apa hatinya orang-orang ini, tak jajaki gimana, ada niat nyaur enggak, ya kan. Ternyata mereka mungkin kompak enggak ada yang niat nyaur. Jadi kamu mungkin ya sama-sama kan kadang satu pasar itu kan kalau malam kan tutup sudah, pasar itu kalau jam 6 sore udah tutup semua, ada sepi. Mungkin malam jam 7 atau jam 8 gitu kan, pada ngobrol gimana utang sama polisi itu, sama Pak Puji itu bagaimana. Aku belum ada, aku bilang kebakar. Ada kompak kita dosa nyaur, mungkin begitu ya kan. Ya alhamdulillah, saya syukur alhamdulillah. Mau nyaur mau enggak alhamdulillah. Jadi kita tetap harus bersyukur. Dikasih cobaan seperti itu, ya tetap bersyukur. Ya mau ngapain? Memangnya mau guling-guling, ya kan? Guling-guling terus nanti uangnya kembali, atau mau kelahi? Seandainya saya pikir saya kelahi, saya waktu itu masih muda, kelahi masih bisa, ya kan? Kelahi, terus saya menang, orang itu mati. Terus memangnya kalau menang terus apa? Masuk penjara saya, ya kan? Secara hukum bisa saya membunuh orang masuk penjara, ya kan? Kalau saya kalah, ya kan? Saya mati, ya kan? Tujuan saya datang dari Jawa, saya orang Apak datang ke Kalimantan kan cari uang. Ngapain berkelahi sama orang, ya kan? Ya sudah, enggak usah berkelahi dalam hati saya. Tapi ya saya dulu tinggal di pasar itu ya karena yang punya Pak Jaksa itu, Pak Jaksa betulan, asli orang Kalimantan, orang Tarakan, dari Jaksa. Dia karena dia simbah-simbahnya dulu pemilik tanah luas, jadi termasuk pasar Beringin, pasar itu punya Pak Jaksa itu. Saya dulu sewa sama Pak Jaksa tuh, lama-lama bisa saya beli. Jadi Pak Jaksa ya dulu sama saya senang-senang gini, oh kamu polisi, boleh kamu, nanti kamu tak taruh di tengah ya, jangan di pinggir. Waktu itu dikasih gratis 1 bulan dulu. Wah kamu polisi ya, nanti bantu saya, karena kadang banyak orang mabuk, tolonglah orang mabuk diatur.
jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai ngamuk-ngamuk. Kadang seperti itu. Ya kebetulan ya kelebihan saya mungkin Pak Jaksa menilai oh ini polisi bisa dijadikan penetral di pasar. Nah, dulu pasar gitu. Pada zaman dulu ya tahun 90-an tuh banyak orang mabuk di pasar gini, terus nanti minta orang yang pedagang ikan diminta ikannya, pedagang ayam goreng diminta ayamnya, kadang seperti itu ya kan. Jadi saya polisi disuruh kamu tinggal di tengah aja pasar ini, nanti tak kasih gratis 1 bulan, bulan berikutnya bayar, katanya bilang gitu. Oh ya sudah, ya alhamdulillah saya ngomong sama istri, alhamdulillah Bu, ya kita dapat gratisan 1 bulan ya. Ya kalau saya kadang saya bina orang yang suka mabuk ya saya dekatin misalnya, tapi saya tidak ikut mabuk. Nah alhamdulillah dari dulu sampai sekarang saya belum pernah ikut mabuk orang seperti itu, alhamdulillah. Jadi saya teruskan. Ternyata orang ini mungkin cerita saya setelah kebakar, ternyata orang-orang ini sudah kompak ini, tidak ada yang nyaur. Bu, tidak ada yang nyaur Bu. Ya sudah, kita aja Bu. Kita serahkan sama Allah. Ya Allah, saya punya utang ya Allah. Dulu pada saat saya ngambil beras, ngambil baju-baju, tak kirim ke toko-toko itu. Orang-orang itu ya, tak sebutkan ya kan, mungkin ada 10 atau 15 toko lah kan. Toko banyak ada 300-an toko. Ya Allah, orang itu tidak mau nyaur, ya mereka alasannya kebakar ya Allah. Sekarang saya minta ganti kepadamu ya Allah. Kau kan yang membakar pasar ini ya Allah. Api itu bisa menyala itu karena Engkau ya Allah. Rumah saya kebakar karena Engkau ya Allah. Saya minta diganti ya Allah. Ya jualan, alhamdulillah jualan bisa meningkat sampai saya bisa beli bisa beli rumah, bisa bikin ruko lagi ya seperti itu. Jadi saya yang penting hati itu kita toto hatinya, pikirannya, nggak usah, karena hati itu udah ngerti. Kalau kita ribut sama orang apa untungnya? Sedangkan kita merantau mau cari uang, ya kan? Ngapain ribut sama orang? Ribut sama orang kalau mati nggak dapat duit. Kemudian anak istri saya bagaimana? Kelanjutan anak-anak saya sekolahnya, makannya, ya kan kasihan. Ya kita berpikir yang normal aja lah, nggak usah berpikir hebat kayak ustadz, nggak usah, ya kan? Yang normal-normal aja. Kalau saya mati, anak saya nggak bisa makan. Kalau saya membunuh orang, anak saya masuk penjara, dipecat, jadi polisi dipecat. Kemudian nanti kalau dipecat ya anak-anak istri nggak bisa makan, ya kan? Istri saya juga mungkin nanti sedih. Dulu saya nikah dengan polisi, ternyata sekarang nggak jadi polisi, sekarang jadi narapidana masuk di penjara. Ya kan kalau membunuh orang ya jelas hukumannya puluhan tahun, saya tahu ya kan, ancamannya itu bisa di atas 5 tahun lebih ya, makan vonisnya bisa puluhan tahun ya kan, bisa 10 tahun 20 tahun ya kan, tergantung kesadisannya menurut penilaian hakim ya kan. Jadi ini salah satu contoh gambaran, dan ini saya cuma berdoa. Ternyata ya Allah, saya juga tidak doakan jelek. Orang-orang yang nyaur ya Allah, orang yang nyaur itu agar disiksa, tidak pernah sama manusia bertetangga nanti bertemu, enggak. Ya tetap baik kalau yang dia mau saya sapa, saya senyum mau. Sebabnya saya serba salah. Saya menyapa dikiranya nanti saya nagih, nanti marah dia, ya kan? Saya tidak menyapa bingung ya, nanti dikiranya sombong. Ya kan, wah polisi itu sombong katanya. Serba salah. Jadi polisi istrinya jualan serba salah. Ya kan? Menyapa katanya mentang-mentang polisi, oh itu sombong ya. Kalau enggak menyapa dibilangnya lebih sombong lagi ya. Serba susah ya kan. Jadi ini pengalaman bagi teman-teman yang polisi yang jualan, ya kalau bisa enggak usah ngutangin lah, enggak usah ngutangin. Dan sampean jualan ya jangan utang pada bos ya kan. Percuma juga utang juga. Nanti kalau ada masalah tidak bagus, masalah kita akhirnya barang dijual semua. Jadi saya yakin saya tidak pernah mendoakan jelek orang-orang itu. Ternyata alhamdulillah di pasar ya saya ekonominya bisa meningkat bagus, bisa di atasnya rata-rata. Di atas rata-rata dibanding dengan orang pasar ya kan. Dibanding termasuk ya yang di atas rata-rata kan banyak ya, bukan cuma saya ya kan, mungkin itu ada 20% ya, termasuk saya dari
bagian dari 20% itu yang ekonomi ini rata-rata alhamdulillah ya kan. Walau yang yang penting tidak susah-susah betul ya. Ya buktinya apa? Buktinya ya saya bisa anak masuk pesantren semua, anak bisa selesai pesantren, anak masuk kuliah ya kan. Pesantrennya di Jawa ya mahal ya kan, tapi alhamdulillah untuk kasih rezeki lebih. Ya sudah, maksud saya masuk pesantren biar anak-anak saya tuh bisa mendoakan nanti bapaknya kalau saya sudah meninggal, istri saya meninggal, paling tidak anak-anaknya bisa mendoakan. Karena ketika manusia meninggal, manusia itu mati ya, meninggal disabut nyawanya, itu putus semua amalannya, putus semua hubungan dengan dunia yang putus, kecuali 3 perkara. Nah, 3 perkara tuh, satu, ya kan, ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bisa amal soleh, amal jariah, kemudian anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, ya kan. Nah, itu yang bisa dibawa, ya kan. Yang lain-lain nggak bisa. Punya mobil bagus, mobil yang hebat bisa cepat, punya motor bagus, punya rumah bagus, tanah luas, nggak bisa. Di sana nggak bisa. Kecuali tanahnya misalnya diwakafkan untuk keperluan agama, untuk tanfiz Quran, atau dijual kemudian untuk nyumbang masjid. Kalau punya tanah kosong ya, alhamdulillah saya nggak punya tanah kosong, nggak punya. Tapi ya tetap alhamdulillah, nggak punya ya alhamdulillah. Sebabnya apa? Jangan-jangan punya tanah, terus nanti pikirannya lain, malah kelahi sama orang, ya kan? Cuma orang celaka, ya kan? Jadi nggak punya tanah ya alhamdulillah, ya kan? Punya tanah ya alhamdulillah juga. Semuanya dari Allah, ambil katanya para ustadz itu ya, kalau nasihat, kalau apa-apa disyukuri maka nikmatnya akan ditambah, katanya seperti itu ya kan. Saya tidak tahu dalilnya di Al-Quran, di hadis saya tidak tahu karena saya tidak pernah mondok ya, minta maaf saya tidak menggurui, jadi saya tidak pernah mondok, saya tidak pernah di pesantren ya, sekolah saya cuma SD, SMP, SMA itu aja ya, syukur bisa sampai SMA. Itu SMA saya dulu ikut bude saya ya kan, bude saya juga orang susah juga, anaknya bude saya 9, ditambah saya, ditambah adik saya ikut bude saya dengan adik saya kembar 1 ikut bude ya, seperti itu. Jadi semua disyukuri ya. Dan ini cerita kebakaran ya, saya sudah cerita masalah saya kena kebakaran ya, susah seperti itu, kemudian penanggulangannya, setelah ditanggulangi ada cerita lagi, ternyata begitu, ada, ya sudah diikhlaskan aja. Semua itu orang itu bisa kompak cerita, tidak ada nyaur, itu yang gerakan siapa ya kan. Ayo kita pikirannya berpikir, bisa pikirannya sama ya kan, mulutnya bisa ngomong sama, nggak usah nyaur bilangnya kan. Itu yang menggerakkan Allah ya kan. Ya soal dia resikonya nanti di akhirat nanti nggak nyaur sama saya, sama istri saya nggak nyaur, ya sudah, itu urusannya sama Allah, bukan urusan saya ya kan. Yang penting kita memudahkan orang, nggak usah marah-marah. Itu tadi kebetulan saya polisi, tahu marah-marah sih apa gunanya di kantor polisi, paling kalau kelahi masuk penjara, yang menang masuk penjara, yang kalah mati, terus belum tentu enak semua ya kan. Ya seperti itu. Jadi ini ilmu kehidupan, pembelajaran ini, refleksi diri saya sampaikan kepada penonton video saya, untuk anak cucu saya dan orang lain yang menonton video saya. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.